Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa KK Media yang dirahmati Allah? Program kajian rutin KK Media kembali hadir menjumpai pemirsa dengan tema makna cinta di dalam Islam. Bersama saya Husnia dan juga narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Nafik MHI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmah, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu untuk melaksanakan semua aktivitas keseharian kita. Lebih-lebih kepada para pemirsa yang ada di rumah ataupun di mana Anda berada yang senantiasa stay tune bersama KK Media. Semoga senantiasa sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Amin. Pemirsa, tak asing bagi kita untuk mengetahui tentang kata cinta. Setiap orang pasti merasakan cinta. Begitu banyak penafsiran mengenai cinta. Ada yang mengatakan bahwa hidup tanpa cinta seperti air, seperti sayur tanpa garam. Begitu banyak cinta untuk bentuknya dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada Nabi dan Rasul, kemudian yang terakhir yaitu cinta kepada sesama manusia. Maka lebih jelasnya mengenai makna cinta di dalam Islam, mari kita dengarkan langsung dari tausiah Bapak Muhammad Nafik MHI. Kepada beliau Bapak Muhammad Nafik, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, pecinta KK Media yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bisunanihi wa adabihi mi yaumina hada ila yaumil ba'd. Amma ba'd. Para pemirsa KK Media yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara sebuah kalimat yang cukup singkat, padat, dengan sebuah istilah cinta, seperti yang disampaikan oleh presenter, ini sebetulnya banyak memberikan penafsiran-penafsiran. Maka ketika multitafsir, tergantung kita dari aspek mana kita untuk mengikutinya. Bahkan mungkin ketika kita merujuk kepada salah satu pendapat, beliau salah satunya sebut saja Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Apa yang dikatakan oleh beliau? Beliau memberikan penjelasan yang singkat. Beliau mengatakan dengan sebuah ungkapan, ketika Anda mau memberikan sebuah pengertian terkait dengan istilah yang namanya cinta, maka Anda akan gagal. Ini adalah sebuah eksekusi, sebuah hal yang memberikan mungkin ya kata-kata yang tidak ada semangat bagi kita. Anda akan gagal. Karena pada hakikatnya, Anda tidak akan pernah bisa memberikan, mengilustrasikan dan menjabarkan cinta itu seperti apa bagi Anda yang tidak pernah menikmati manisnya sebuah hal yang namanya cinta. Begitu pula beliau juga mengatakan, Anda jangan pernah mengatakan bahwa saya mampu untuk mengilustrasikan dan menjabarkan cinta karena saya sebagai orang yang sudah melanglang buana dengan sebuah hal yang namanya cinta. Itu adalah sebuah hal yang mustahil. Itu adalah ungkapan beliau. Mengapa demikian? Beliau mengatakan, cinta bagi orang yang bercinta sama identifikasinya, sama seperti halnya orang yang minum minuman yang memabukkan. Sehingga mungkin bisa dikatakan cinta adalah suatu hal yang memabukkan. Artinya tatkala cinta diidentifikasi dengan sebuah hal yang memabukkan, maka tidak akan pernah ada rasa kepuasan, rasa kebanggaan bagi penikmat atau orang yang mengalaminya. Tetapi tatkala kita berbicara cinta, ini adalah sebuah anugerah. Cinta pada dasarnya
adalah sebuah perasaan kasih sayang. Perasaan yang ada, naluri yang ada pada setiap manusia. Karena pada dasarnya cinta adalah sebuah hal yang fitrah. Ini merupakan sebuah makna cinta secara garis besar. Tetapi cinta tatkala Islam menempatkan cinta ini seperti apa? Mungkin beberapa hal yang terkait dengan bagaimana Islam menempatkan posisi cinta ini yang sebaik-baiknya. Dapat kita lihat beberapa ayat-ayat Al-Quran memberikan sebuah penafsiran tentang cinta. Setidaknya secara garis besar bahwa cinta sebetulnya adalah anugerah, limpahan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya. Sehingga adalah sebuah hal yang benar tatkala Allah dapat kita jadikan sebuah panutan dengan sebuah ungkapan Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Para mitra, para pemirsa KK Media, dimanapun Anda berada, berbicara terkait dengan masalah cinta, menafsirkan kata-kata cinta. Ada beberapa bentuk cinta, sebagaimana presenter tadi memberikan sebuah hal-hal bentuk-bentuk cinta. Salah satunya ketika kita merujuk kepada ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah rincian yang sangat rinci sekali. Apa yang digambarkan surat Ali Imran yang ke-14? Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Pada kajian ayat ini banyak hal-hal yang kita ambil sebuah kesimpulan. Dalam kesimpulan ayat ini disebutkan dihiasi bagi manusia, zuyyina linnas, dihiasi sebagai sebuah bentuk perhiasan bagi manusia. Apa yang menjadi perhiasan bagi manusia? Hubbus syahawati. Ini perasaan cinta. Cinta untuk memiliki sesuatu yang ingin dikehendaki atau yang diinginkannya. Minan nisa, baik dari wanita-wanita. Kemudian yang kedua, selain wanita, ada juga namanya anak keturunan. Yang ketiga, harta yang banyak. Harta yang banyak ini masih dijabarkan lagi. Minad dahabi wal fiddati, dari emas yang berlimpah. Ini adalah kecintaan. Dari perak yang berlimpah. Tidak cukup hanya terkait dengan sebuah hal yang namanya kecintaan terhadap beberapa hal yang kita sebutkan sebagaimana termaktub dalam Al-Quran tersebut. Ada juga disebutkan wal khailil musawwamah, terkait dengan sebuah hewan, artinya sebuah kuda terbaik, kuda pacuan. Karena ketika masa itu tidak ada yang namanya mobil Toyota Kijang, tidak ada. Jadi lebih identiknya adalah sebuah hewan yang terbaik, kuda yang terbaik, karena Rasulullah kemana-mana menggunakan kuda. Sebetulnya sama. Hari ini kita tidak ada yang namanya kuda sebagaimana potret yang ada, yang telah dilalui oleh Rasulullah. Kalau ketika masa Rasulullah kuda makannya rumput, tetapi hari ini kuda ada, tetapi konsumsinya bukan rumput lagi. Bisa mengkonsumsi yang namanya biosolar, karena sudah bentuknya sudah beda. Para mitra, para pecinta KK Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain apa yang saya sebutkan, ada berikutnya Al-Quran juga menyebutkan pada surat Ali Imran yang ke-14. Wal an'am, binatang-binatang ternak. Tidak hanya sebatas manusia, tidak hanya sebatas anak keturunan, tidak hanya sebatas harta benda yang namanya emas, permata, tapi juga cinta terhadap hewan, cinta terhadap ternak, wal hars, dan juga terhadap yang namanya kebun, ladang, dan yang lain sebagainya. Apa yang dimaksudkan? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu adalah perhiasan dunia. Tetapi ingat,
Wallahu indahu husnul ma'ab. Tempat yang terbaik, tempat kembali yang terbaik itu adalah kita kembalikan kepada Allah. Artinya apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa cinta sebetulnya pada hakikatnya mutlak milik Allah. Fitrah yang ada pada diri manusia. Sehingga dari hal yang demikian ini, cinta terbentuk dengan sebuah ketentuan hanya cinta kepada Allah merupakan sebuah hal yang tertinggi. Baru setelah itu kita cinta terhadap lingkungan, cinta terhadap apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah. Baru kepada berikutnya, baru kita bisa mencintai terhadap sesuatu yang kita cintai, cinta sesama manusia. Ada beberapa istilah-istilah terkait dengan makna cinta dan bentuk-bentuk cinta. Kalau kita merujuk kepada salah satu pendapat ulama, bahwa tingkatan cinta yang paling tinggi adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Sehingga dalam bentuk ekspresinya, penjabarannya, aktualisasinya untuk memantapkan cinta kita kepada Allah dengan cara menunaikan semua apa yang telah ditentukan oleh Allah sebagai perintahnya dan juga menjauhi semua larangannya. Tentu di sini adalah Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasul merupakan grade yang tertinggi. Mahabbatullah. Baru setelah itu baru turun kepada grade yang kedua. Mahabbatu ma khalaqahullah. Mencintai apa-apa yang sudah dicintai atau yang senantiasa disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah, kita mendapatkan anugerah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada cinta, ada perasaan cinta, kasih sayang pada diri kita. Maka kita sebagai makhluk Allah juga harus mencintai apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru muncul pada grade yang ketiga. Setelah mahabbatullah, mahabbatu ma khalaqahullah, mahabbatulillah. Ini yang ketiga, cinta karena semata-mata Allah. Jadi apapun yang ada pada diri kita, tatkala manusia mencintai sesuatu, ingat mahabbatulillah, ingat senantiasa cinta hanya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi kita lebih banyak kembali kepada Allah. Karena prinsipnya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita cintai. Kemudian yang keempat, bentuk cinta sebagaimana dari berbagai macam penafsiran. Bentuk cinta yang keempat adalah mahabbatu ma'allah. Cinta yang disederajatkan, yang disinonimkan dengan derajat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tergantung kembali lagi kepada kita. Tatkala kita menilai hari ini bagaimana dengan budaya pacaran-pacaran yang ada di generasi muda kita, yang dengan jelas-jelas mengatasnamakan cinta. Saya mencintai Anda, saya mencintai kamu. Atas nama cinta kita berbuat segala sesuatu. Jelas-jelas kalau pacaran hari ini, sampai kapanpun, Islam tidak pernah menghalalkan. Tetapi ingat, cinta adalah fitrah manusia. Sehingga cinta tidak pernah diharamkan, tidak pernah dihalalkan. Kesalahan-kesalahan dalam cinta inilah yang bisa menyebabkan sebuah hal yang namanya hal-hal yang terlarang sehingga tidak patut untuk kita kerjakan, tidak patut untuk kita laksanakan. Banyak hal-hal yang memberikan sebuah ilustrasi bahwa cinta bisa menumbuhkan semangat belajar, semangat bekerja. Ini sebetulnya tidak mungkin. Karena orang yang bercinta bukan menimbulkan semangat belajar, bukan menimbulkan untuk semangat kerja. Justru bisa menghilangkan semangat belajar, menggoyahkan semangat kerja. Karena ketika kita belajar, yang kita ingat hanya semata-mata bagaimana membahagiakan pacar yang kita miliki. Tatkala kita bekerja, bagaimana tatkala kita bekerja senantiasa ada nama-nama pacar yang ada dalam pikiran kita. Sehingga kita tidak konsentrasi dalam belajar, tidak konsentrasi dalam bekerja. Yang berikutnya di sisi lain, banyak hal-hal yang terkait dengan sebuah hal yang negatif, tatkala bisa salah dalam mengartikan sebuah cinta.
Ketika mengatasnamakan sebuah hal yang namanya cinta, kita mungkin bisa menjadi hal-hal yang merongrong keutuhan ketertiban masyarakat. Ingat, banyak media-media yang sudah disampaikan kepada kita. Beberapa banyak kasus penggerbekan orang-orang atau senantiasa yang berduaan. Ini adalah sebuah hal-hal fenomena ketika salah dalam menafsirkan cinta. Maka Anda, kita semua, terutama para pemuda dan pemudi, tidak hanya sebatas pemuda-pemudi. Yang tua pun juga demikian. Tatkala kita berada dalam sebuah hal yang nama cinta, menyinta, maka senantiasa ingat kita kembalikan. Salah satunya adalah mahabbah lillah. Kita cinta senantiasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di sisi lain banyak hal yang menjadi ancaman bagi kita. Tatkala kita salah dalam menafsirkan yang namanya cinta. Hidup tanpa cinta, wah bagaikan ya taman tak berbunga kalau tanpa cinta, katanya begitu. Tapi ingat bahwa cinta di sini, cinta karena Allah itu lebih dikedepankan. Ingat, pacaran boleh dalam arti kalau memang niat untuk menikahinya, bukan untuk kemana-mana. Jangan Anda bangga ketika Anda oleh calon pacar untuk diajak jalan-jalan. Tetapi banggalah Anda ketika didatangi oleh calon pacar untuk melamar Anda. Karena pada dasarnya orang yang senantiasa bercinta, dia lebih dekat kepada hal perbuatan dosa. Lebih dekat kepada perzinahan. Jangan kita sekali-kali mengartikan zina itu hanya sebatas zina kelamin. Mata kita melihat, memandang yang bukan muhrimnya, itu adalah zina mata. Hati yang kita ada ingatan-ingatan terkait dengan pacar dan yang lain, pikiran kita, itu adalah zina hati, zina pikiran. Kaki kita melangkah, tatkala kita melangkah menuju suatu tempat dengan si dia yang kita sayang, karena kita lebih banyak berorientasi bagaimana membanggakan pacar kita, itu adalah zina kaki. Dan sebagai aktualisasinya adalah zina kelamin. Hati-hatilah dalam bercinta. Jangan sampai kita salah dalam menafsirkan, memaknai cinta. Hati-hatilah dalam bercinta. Lebih baik kita senantiasa cinta dan cinta hanya semata-mata karena Allah. Mungkin sekelumit apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tausiah dari Bapak Nafik. Kemudian berbicara mengenai cinta, bagaimana meningkatkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik, salah satu bentuk cinta yang saya sampaikan adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Maka tatkala kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Ingat, cinta merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, termasuk manusia. Maka ketika Allah memberikan anugerah kepada manusia sebagai ciptaannya yang memiliki perasaan insting, naluri, cinta, maka tentu ada take and give. Tatkala kita dicintai oleh Allah, maka kita harus kembali kepada Allah, cinta kepada Allah, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Tidak hanya kepada Allah, karena di situ ada Allah dan Rasul-Nya. Muhammad Rasulullah, itu sudah bergandengan. Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Sehingga dengan cara inilah, dengan sebuah bentuk ekspresi, ketika kita sudah merasakan bahwa kita harus cinta kepada Allah karena ciptaan Allah, maka kita akan senantiasa mengaktualisasikan segala perbuatan-perbuatan kita senantiasa akan merujuk kepada apa-apa yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya akan senantiasa kita jauhi karena atas dasar cinta. Apa yang diperintahkan senantiasa kita laksanakan karena atas dasar cinta. Sesuatu ketika kita mengatasnamakan cinta, ibadah atas nama cinta kepada Allah, kita tidak akan pernah ingat suatu hal yang lain.
ingat hanya satu-satu. Jangankan dalam ibadah. Dalam konteks pacaran pun kita, dalam kuliah kalau mengatasnamakan pacar, yang kita ingat tentu adalah pacar kita. Bukan pelajaran, bukan mata kuliah kan gitu. Maka apapun dalam kehidupan, tatkala kita menginginkan, menghendaki kita untuk kembali kepada Allah dengan sebuah konteks cinta yang sempurna kepada Allah. Walaupun mungkin kita bukan manusia yang sempurna, tetapi Allah menyempurnakan bagi manusia dengan satu hal yang namanya cinta. Itu adalah kontrak, karena hal ini adalah perhiasan dunia. Sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang senantiasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, apa boleh cinta berlebihan kepada sesama manusia? Dalam masalah cinta, tentu harus proporsional ya. Artinya proporsional, kita harus tahu ya, menempatkan diri, menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Ingat, kadang-kadang apa yang kita cintai justru malah itu adalah yang buruk bagi kita. Tetapi apa yang kita benci malah itu adalah yang terbaik bagi kita. Maka tidak heran mungkin kita jadikan sebuah pacuan, sebuah acuan, ahbib habibaka haunan ma. Cintailah kekasihmu, cintailah orang yang kau cintai, haunan ma. Seadanya, ala kadarnya, proporsional. Seadanya, jangan terlalu berlebihan. Wa abghid baghidaka yauman ma. Kalau pertamanya ahbib habibaka yauman ma, asa antakuna baghidaka yauman ma. Wa abghid baghidaka budon ma, asa antakuna habibaka yauman ma. Cintai orang yang Anda cintai sewajarnya saja. Karena bisa jadi orang yang Anda cintai suatu saat menjadi orang yang Anda paling benci. Tapi di sisi lain, bencilah orang yang Anda benci. Jangan terlalu, ya apa-apa ini ya. Yang terlalu ini tidak bagus, tidak baik. Bencilah orang yang kamu benci. Tapi ingat, bisa jadi orang yang Anda benci suatu saat akan menjadi orang yang paling kamu cintai. Nah, ini yang disebut dengan sebuah hal proporsional. Makanya kalau bintang film itu mengatakan begini, ya sedang-sedang saja. Itu yang bagus sebetulnya. Ini adalah proporsional. Jangan terlalu berlebihan. Kemudian, apakah boleh Pak dengan modal cinta kepada Rasulullah akan mendapatkan jannah? Salah satu modal cinta kita adalah cinta kepada Allah dan juga terhadap Rasulnya. Ingat, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Beliau mengatakan, Rasulullah menyebutkan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di surgaku. Di surganya Allah nanti. Ini sebuah hal yang menjadi pemicu bagi kita. Jadi bermodalkan cinta, lebih-lebih cinta kepada Allah, lebih-lebih cinta kepada Rasulullah. Toh walaupun di sisi lain, kita cinta hanya semata-mata karena Allah semata-mata. Ini adalah modal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau mengatasnamakan cinta dengan atas nama yang lain, apalagi cinta dibangun atas dasar nafsu belaka, atas nama hal yang namanya tidak baik, maka ini yang akan menjadikan sebuah kesengsaraan. Kemudian ada pesan dan kesan yang mau disampaikan Bapak kepada pemirsa KK Media. Baik, terima kasih. Para pecinta KK Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan dan juga kesan dan pesan untuk kita semuanya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Setidaknya, pertama, cintailah apa yang Anda miliki. Sebab yang Anda cintai belum tentu bisa Anda miliki. Sekali lagi, cintai apa yang Anda miliki. Karena pada hakikatnya sesuatu yang Anda cintai belum tentu akan menjadi milik Anda. Ingat. Nah, yang kedua, bagi para pemuda-pemudi yang mungkin lagi asik-asiknya bercinta, ingat pesan saya, silahkan, saya tidak melarang. Islam bukan hal melarang sebetulnya, tetapi Islam memposisikan cinta itu adalah sebaik-baik mungkin. Maka bagi Anda yang berada dalam sebuah hal yang namanya
naungan cinta atau gelora cinta. Lebih baik sekuntum, lebih baik sebuah yang namanya mahar, lebih baik sebuah mahar dibandingkan sekuntum mawar yang Anda terima. Ini adalah yang terbaik. Gak perlu mawar yang indah, mawar yang merekah, gak perlu. Akan terasa indah kalau yang kita terima adalah mahar, bukan mawar. Itu ya. Terima kasih. Baik, itu tadi kajian rutin KK Media kali ini. Poin yang diambil untuk tausiah kita kali ini yaitu memang kita sebagai manusia tidak bisa menghindari tentang kata cinta. Tinggal bagaimana kita memaknai dan memanfaatkan kata cinta tersebut. Cukup sekian kali ini. Tetap saksikan kajian rutin KK Media Official. Saya Husnia dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.